Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren ini. Semoga sahabat inspirasiku dalam keadaan baik selalu sehat, perubahan dan berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Baiklah sahabatku, pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang pemuda tampan terpikat mistis janda 2 anak. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama. Kisahnya berikut ini. Rian, seorang pemuda berusia 28 tahun, telah menjalani hidup yang penuh dengan kerja keras. Sebagai seorang wira swasta di bidang periklanan, ia baru saja meraih kesuksesan besar. Klien berdatangan, dan bisnisnya mulai berkembang. Di balik kesibukannya, Rian memiliki seorang kekasih, Aisyah, yang setia mendukung segala mimpinya. Hubungan mereka telah berjalan 2 tahun, dan Rian merasa Aisyah adalah pelengkap hidupnya. Namun, hidup yang tampaknya berjalan mulus ini berubah drastis ketika seorang wanita bernama Maya masuk ke dalam dunianya. Maya adalah seorang janda berusia 35 tahun, dengan 2 anak yang masih kecil. Ia bekerja di salah satu perusahaan klien Rian. Ketika pertama kali bertemu, Maya sudah tertarik pada Rian. Ada sesuatu tentang kepercayaan diri dan daya tarik alami Rian yang membuat Maya tidak bisa menahan diri. Meskipun Maya telah mendengar bahwa Rian sudah memiliki kekasih, perasaan itu semakin tumbuh dan berkembang. Hari demi hari, Maya mencari cara untuk mendekati Rian. Ia sering memulai percakapan, mengirim pesan, atau tiba-tiba muncul di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Rian. Namun, Rian tidak menunjukkan ketertarikan lebih dari hubungan profesional. Baginya, Maya hanyalah rekan bisnis, tidak lebih. Namun, penolakan halus dari Rian malah membuat Maya semakin terobsesi. Maya, yang memiliki pengetahuan tentang ilmu mistis dari leluhurnya, mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Dia pergi ke seorang dukun, seorang pria tua yang tinggal di desa terpencil. Dukun itu memberikan Maya sebuah benda pusaka, sebuah cincin yang dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk memikat hati siapapun yang dikenakannya. Dengan cincin itu, Maya diyakinkan bahwa Rian akan tunduk dan tergila-gila padanya. Maya mengikuti instruksi sang dukun dengan teliti. Suatu hari, di sebuah acara pertemuan bisnis, dia berhasil memberikan cincin tersebut kepada Rian sebagai tanda terima kasih, karena telah membantu perusahaan tempatnya bekerja mendapatkan kesepakatan iklan besar. Tanpa curiga, Rian menerimanya dan mengenakannya di jari manis. Awalnya, Rian tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa gelisah dan sering memikirkan Maya. Meskipun ia tahu hatinya milik Aisyah, ada tarikan kuat yang tak dapat dijelaskan yang menariknya kepada Maya. Setiap kali ia melihat Maya, ia merasakan desiran perasaan yang tak masuk akal, seolah-olah dia adalah pusat dunianya. Semakin lama, semakin kuat perasaan itu hingga ia mulai menjauh dari Aisyah. Aisyah, yang sensitif dan penuh perhatian, mulai menyadari perubahan pada Rian. Ia melihat Rian sering melamun, tidak fokus, dan seringkali memberikan alasan untuk tidak menghabiskan waktu bersamanya. Suatu malam, saat Rian terlambat pulang, Aisyah memutuskan untuk menghadapinya. "Rian, apa yang terjadi? Kau tidak seperti biasanya?" tanya Aisyah dengan suara tenang namun penuh kekhawatiran. Rian menatap Aisyah dengan tatapan yang kosong. "Aku tidak tahu, sayang. Ada sesuatu tentang Maya. Aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku." Mendengar itu, hati Aisyah hancur. Namun,
Ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Aisyah memiliki seorang kerabat, seorang guru spiritual yang dikenal bijak dan memiliki kemampuan memahami hal-hal yang berada di luar nalar. Ia berharap guru itu bisa membantu membuka apa yang sebenarnya terjadi pada Rian. Setelah mendengar cerita Aisyah, sang guru spiritual itu memberikan peringatan keras. Ada energi gelap yang mengikat Rian. Ini bukan cinta, melainkan tipuan yang berbahaya. Kita harus membersihkan dirinya sebelum dia benar-benar hilang ke dalam jerat ini. Dengan bantuan guru spiritual itu, Aisyah melakukan serangkaian ritual pembersihan dan doa. Mereka menggunakan air suci dan mantra untuk memutuskan ikatan mistis yang mengikat Rian. Proses itu tidak mudah. Setiap kali ritual dilakukan, Rian merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha melepaskan diri dari dalam dirinya. Namun, dengan ketekunan dan kepercayaan Aisyah, kekuatan gelap itu akhirnya mulai melemah. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, ritual terakhir dilakukan. Saat mantra terakhir dibacakan, Rian merasakan sesuatu seperti kabut gelap yang keluar dari pikirannya. Perlahan-lahan, kesadarannya kembali, dan perasaan aneh terhadap Maya hilang. Ia menatap Aisyah dengan mata yang penuh penyesalan. "Maafkan aku, Aisyah. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku." Aisyah tersenyum lembut, meskipun air mata masih membasahi pipinya. "Yang penting kau kembali, Rian. Aku tahu itu bukan dirimu." Maya, di sisi lain, merasa kekuatannya telah hilang. Ia mencoba menghubungi Rian, tetapi pesan-pesannya diabaikan. Tak lama setelah itu, Maya pindah ke kota lain, menyadari bahwa takdir tidak berpihak padanya. Rian dan Aisyah kembali menjalani hubungan mereka dengan lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman itu mengajarkan Rian tentang pentingnya menjaga diri dari godaan yang terlihat maupun tak terlihat. Kini, ia lebih berfokus pada cinta sejatinya, Aisyah, yang selalu ada di sampingnya, bahkan dalam kegelapan terdalam. Bagaimana kelanjutan kisah yang menarik ini? Ayo kita simak berikut ini. Cinta yang terikat. Setelah pindah ke sebuah kota kecil, Maya tak pernah benar-benar melepaskan obsesinya terhadap Rian. Meski berada jauh dari keramaian, pikirannya terus dihantui keinginan untuk mendapatkan Rian kembali. Rasa sakit dari penolakan sebelumnya semakin membakar keinginannya. Maya tahu bahwa kekuatan mistis yang digunakannya sebelumnya tidak cukup kuat untuk mempertahankan Rian. Maka, ia memutuskan untuk mencari ilmu mistis yang lebih ampuh. Maya mulai mendatangi dukun-dukun dan paranormal terkenal di berbagai pelosok. Ia belajar dengan giat, menghafal mantra, menguasai ritual yang lebih dalam dan berbahaya. Hingga suatu hari, ia menemukan seorang dukun sakti yang memberinya sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah kalung antik yang diakini memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran dan perasaan. Kalung itu harus dikenakan oleh Rian agar dia terikat sepenuhnya kepada Maya. Maya pun mulai menyusun rencana. Ia kembali mendekati Rian dengan cara yang halus, menggunakan berbagai kesempatan untuk menempatkan diri di sekitarnya. Rian, yang awalnya sudah terbebas dari pengaruh mistis, lambat laun kembali tergoda. Kehadiran Maya mulai mempengaruhi pikirannya, dan perasaannya terhadap Aisyah mulai goyah lagi. Aisyah, yang merasakan perubahan pada Rian, sekali lagi berusaha keras melawan pengaruh gelap ini. Ia membawa Rian ke banyak guru spiritual, paranormal, bahkan pergi ke tempat-tempat yang dianggap sakral untuk membersihkan energi negatif. Namun, tidak ada yang berhasil.
Kali ini, kekuatan mistis yang digunakan Maya jauh lebih kuat. Setiap usaha untuk memutuskan ikatan tersebut selalu gagal. Semakin lama, Rian semakin jauh dari Aisyah. Hubungan mereka yang dulu erat mulai hancur. Pada akhirnya, Rian meninggalkan Aisyah dan kembali ke pelukan Maya. Di bawah pengaruh kalung mistis itu, Rian merasa seolah-olah Maya adalah cinta sejatinya, padahal hatinya masih samar-samar mengingat Aisyah. Waktu berlalu, dan setahun kemudian, Rian dan Maya menikah. Pernikahan mereka tampak sempurna dari luar. Mereka bahkan dikaruniai seorang anak laki-laki setelah 1 tahun menikah. Maya merasa kemenangannya lengkap. Rian kini adalah miliknya secara utuh, terikat oleh kekuatan mistis yang ia pelajari dengan susah payah. Namun, 2 tahun setelah anak mereka lahir, sesuatu yang tidak diharapkan mulai terjadi. Kekuatan kalung mistis itu perlahan-lahan memudar. Rian, yang selama ini seperti dalam kabut, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Semakin hari, semakin ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Maya tidak tulus. Hubungan mereka mulai terasa dingin, dan cinta yang dulu begitu kuat kini terasa seperti ilusi belaka. Pada tahun ketiga pernikahan mereka, Rian mulai melakukan pencarian dalam dirinya. Kenangan akan Aisyah dan cinta sejati mereka mulai muncul kembali di benaknya. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Maya bukanlah cinta yang murni, melainkan hasil dari pengaruh gelap yang selama ini menyelubungi hidupnya. Rian mulai mencari jawaban. Suatu hari, saat menggeledah rumah mereka, ia menemukan benda yang selama ini mengikatnya. Kalung antik yang diberikan Maya kepadanya. Dengan hati penuh tekad, Rian mengambil kalung itu dan membawanya ke sebuah tempat suci. Di sana, ia membakar kalung tersebut, berharap bahwa semua kekuatan gelap yang mengikatnya akan hilang. Saat api melahap kalung itu, Rian merasakan beban besar yang terlepas dari jiwanya. Kabut yang menyelubungi pikirannya selama bertahun-tahun akhirnya sirna. Ketika Rian kembali ke rumah, ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Maya. Maya, yang panik melihat Rian telah terbebas, mencoba berbagai cara untuk mempertahankannya. Namun, kali ini Rian tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata Maya. Ia tahu apa yang benar, dan ia tahu bahwa cinta mereka hanya didasarkan pada tipu daya mistis. Mereka akhirnya berpisah. Rian membawa anak laki-laki mereka bersamanya, memutuskan untuk memulai hidup baru dan meninggalkan semua bayangan gelap di belakangnya. Meskipun Maya sempat berusaha merebut kembali hati Rian, kali ini dia tak lagi berhasil. Rian kini fokus pada satu hal, merawat anaknya. Setelah semua cobaan yang ia alami, Rian sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan atau diikat oleh kekuatan gelap. Ia ingin memberikan kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebenaran kepada putranya, tanpa ada pengaruh buruk dari masa lalunya. Seiring waktu, Rian menemukan kedamaian dalam perannya sebagai seorang ayah. Cinta yang ia miliki untuk anaknya jauh lebih tulus dan murni daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dia belajar dari kesalahan dan pengalaman pahitnya, dan kini hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Tamat. Sahabat inspirasiku yang berbahagia. Ayo kita simak kembali perjalanan kisahnya berikut ini. Pelajaran dari sebuah kehidupan. Setelah berpisah dengan Rian, Aisyah memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan. Meski hatinya sempat hancur karena pengaruh gelap yang menjauhkan Rian darinya, Aisyah yakin bahwa hidup harus terus berjalan. Ia berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan membuka hatinya untuk masa depan yang lebih baik. Tak lama kemudian,
Aisyah bertemu dengan seorang pria bernama Fadil, seorang pengusaha yang baik hati dan penuh tanggung jawab. Fadil terpesona oleh kelembutan dan keteguhan hati Aisyah. Mereka menjalani hubungan yang sehat, dipenuhi cinta yang tulus dan pengertian. Setelah beberapa bulan berkenalan, Fadil melamar Aisyah, dan mereka pun menikah dalam sebuah pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Pernikahan Aisyah dan Fadil berjalan dengan baik. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Aisyah menemukan kebahagiaan sejati dalam rumah tangganya. Bersama Fadil, ia merasakan cinta yang damai, tanpa drama atau intrik. Cinta mereka didasarkan pada saling menghormati dan mendukung satu sama lain, sebuah cinta yang murni tanpa embel-embel mistis atau hal-hal yang merusak. Sementara itu, Rian hidup bersama anak laki-lakinya, hasil dari pernikahannya dengan Maya. Setelah perpisahan dari Maya, Rian bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi putranya. Ia menyadari bahwa anaknya adalah satu-satunya harta paling berharga yang tersisa dari kisah hidupnya yang penuh lika-liku. Rian membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan perhatian, memastikan bahwa ia tumbuh menjadi anak yang berbakti, cerdas, dan mandiri. Ketika putranya memasuki kelas 6 SD, Rian merasa bangga melihat betapa cepatnya waktu berlalu. Anak laki-lakinya mulai tumbuh dewasa, memasuki masa remaja dan siap melanjutkan ke SMP. Meski hidup sebagai seorang ayah tunggal, Rian tidak pernah merasa kesepian. Kehadiran anaknya selalu mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Ia menjadi lebih bijaksana, mengambil pelajaran dari masa lalunya. Selama bertahun-tahun, Rian merenungkan segala yang telah terjadi. Ia menyadari betapa berharganya pelajaran yang ia dapatkan. Dulu, ia pernah terseret oleh ilusi cinta yang dikuatkan oleh kekuatan mistis, tapi kini ia memahami bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksa atau diikat dengan hal-hal yang tidak alami. Cinta yang tulus berasal dari hati yang saling memahami dan menghargai, bukan dari kekuatan magis atau tipu daya. Rian juga belajar bahwa cinta yang dipenuhi dengan niat buruk atau kendali mistis tidak akan bertahan lama. Seperti apa yang terjadi dengan Maya, cinta itu akan memudar seiring waktu, meninggalkan kekosongan yang tak terhindarkan. Dari pengalaman itu, Rian bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anaknya, mengajarkan nilai-nilai cinta, kejujuran, dan kebaikan. Setiap malam, Rian sering merenung sambil melihat anaknya tidur. Ia merasa bersyukur karena, meskipun masa lalunya penuh dengan kesalahan dan cobaan, ia berhasil menemukan kedamaian. Kini, hidupnya dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang berharga, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga untuk anaknya. Anaknya tumbuh dengan baik, dan ketika akhirnya masuk SMP, Rian merasa berhasil sebagai seorang ayah. Dia mengajarkan anaknya tentang pentingnya menjadi orang yang jujur dan setia, menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa keburukan. Dalam hati, Rian merasa lega karena akhirnya ia bisa memberikan cinta yang tulus, tanpa campur tangan kekuatan gelap yang pernah membelenggu hidupnya. Pada akhirnya, hidup Rian dan Aisyah berjalan di jalur yang berbeda, namun keduanya menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Aisyah menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan suaminya, Fadil, sementara Rian terus membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan pengabdian. Kisah hidup mereka menjadi pengingat bahwa cinta sejati hanya bisa bertahan jika didasari oleh kebenaran, kepercayaan, dan kebebasan dari segala bentuk manipulasi. Tamat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagi yang sudah subscribe channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan ayo kita lanjutkan kembali kisahnya berikut ini.
Ada beberapa intisari kisah ini, yang diantaranya. Kisah ini menceritakan tentang Rian, seorang pemuda wira swasta yang awalnya hidup bahagia bersama kekasihnya, Aisyah. Namun, hidupnya berubah saat Maya, seorang janda, menggunakan ilmu mistis untuk memikatnya. Rian jatuh dalam jeratan mistis, meninggalkan Aisyah dan menikahi Maya. Meski mereka dikaruniai seorang anak, cinta yang didasarkan pada kekuatan mistis perlahan memudar. Setelah menemukan benda mistis yang mengikatnya, Rian menghancurkannya dan berpisah dengan Maya. Dia lalu fokus membesarkan anaknya dengan penuh cinta. Sementara itu, Aisyah menemukan kebahagiaan dalam pernikahan baru dengan Fadil, dan mereka juga memiliki keluarga yang harmonis. Hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. 1. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan atau dimanipulasi. Hubungan yang dibangun di atas tipu daya, seperti pengaruh mistis, tidak akan bertahan lama. Cinta sejati harus didasarkan pada kejujuran, saling pengertian, dan kepercayaan. 2. Karma dari tindakan yang tidak jujur. Maya yang menggunakan kekuatan mistis untuk mendapatkan cinta akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan yang dibangun dengan cara yang tidak benar akan berakhir dengan kehampaan. 3. Kesetiaan dan ketulusan lebih penting dari segalanya. Aisyah dan Fadil menunjukkan bahwa cinta yang tulus, tanpa paksaan atau manipulasi, akan menghasilkan kebahagiaan yang bertahan lama. 4. Belajar dari masa lalu. Rian, setelah terbebas dari pengaruh mistis, belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani hidup dan fokus pada cinta yang tulus kepada anaknya. 5. Kekuatan seorang ayah. Rian yang berhasil merawat dan mendidik anaknya dengan baik, menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai orang tua memerlukan kasih sayang dan dedikasi tanpa syarat. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menginspirasi dan meliterasi pandangan dan sikap hidup kita serta dapat kita petik hikmah pembelajaran dari perjalanan kisah tersebut. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.